Kota Malang. Ya, Kota Malang. Kota yang dikenal dengan julukan Paris van Java adalah kota yang memadukan keindahan alam, budaya, dan pendidikan. Salah satu ikon utama kota ini adalah Tugu Malang yang terletak di tengah kota, dikelilingi oleh taman, bunga yang tertata rapi. Tugu ini tidak hanya menjadi simbol kota Malang, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah kota ini sejak zaman kolonial hingga era modern. Keindahan dan keaslian Tugu Malang menjadi tempat favorit masyarakat untuk bersantai dan berfoto, serta menjadi pengingat akan pentingnya menjadi warisan sejarah kota. Kawasan Ijen adalah salah satu area yang paling memikat di Kota Malang dengan deretan pohon trembesi yang menjulang tinggi di sepanjang jalan. Kawasan ini menciptakan suasana yang sejuk dan asli, arsitektur kolonial yang khas menambah daya tariknya, mencerminkan sejarah panjang Kota Malang yang dipengaruhi oleh budaya Eropa. Tak hanya itu, kawasan ini sering menjadi lokasi berbagai acara seni dan budaya seperti Malang Flower Carnival. Kawasan Ijen adalah tempat di mana keindahan masa lalu bertemu dengan kehidupan modern yang harmonis. Malang bukan hanya terkenal sebagai kota wisata, tetapi juga sebagai kota pendidikan. Disinilah berbagai ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul untuk menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi ternama, termasuk Universitas Brawijaya. Dengan gedung rektorat megahnya dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, menawarkan berbagai program studi unggulan. Politeknik Negeri Malang menjadi pusat pengembangan keterampilan teknis dan vokasional yang menghasilkan lulusan siap kerja. Sementara itu, ada juga Universitas Negeri Malang yang berfokus pada pengembangan pendidikan dan teknologi, mencetak tenaga pendidik yang berkualitas tinggi. Kehadiran kampus-kampus ini tidak hanya memperkuat citra Malang sebagai kota pendidikan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga budaya lokal. Dan inilah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang biasa seringkali disebut sebagai kampus Ulul Albab. Kampus ini memiliki visi yang unik, yaitu memadukan pendidikan modern dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Salah satu ciri khasnya adalah keberadaan Ma'had Al-Jami'ah, sebuah asrama wajib bagi mahasiswa baru. Di Ma'had, para mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Program-program seperti tahfidz Al-Quran, kajian kitab klasik, serta pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris yang mampu memberikan bekal spiritual dan intelektual yang seimbang. Selain itu, kehidupan berasrama di Ma'had menciptakan suasana kebersamaan yang erat. Mahasiswa dari berbagai daerah berkumpul, saling bertukar pengalaman, dan memperkuat rasa solidaritas. Selain menjadi kota pendidikan dan wisata, Malang juga dikenal dengan kekuatan UMKM-nya. Salah satu contohnya adalah BM Mart, sebuah usaha yang berkomitmen menyediakan kebutuhan harian masyarakat dengan konsep modern yang tetap mengedepankan pemberdayaan produk. BM Mart menjadi tempat yang nyaman untuk berbelanja sekaligus mendukung usaha kecil menengah. Tidak hanya menjadi pusat belanja, BM Mart juga memiliki misi edukatif. Tempat ini berperan sebagai wadah pembelajaran bagi santri untuk mempelajari dunia bisnis. Santri diberi kesempatan untuk memahami manajemen toko, pelayanan pelanggan, hingga pemasaran produk. Program ini bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan kewirausahaan sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Untuk lebih memahami keberhasilan BM Mart dalam menciptakan usahanya, yuk kita tanyakan mengenai strateginya. Let's go. Ini sebelumnya minta doa dulu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Arifin, mahasiswa dari kalau boleh tahu sebelumnya dengan Nama saya Saiful Ari. Saya selaku di sini sebagai wakil manajernya. Oke. Ya, tujuan saya ini ingin mengulas sedikit sejarah berdirinya BM Mart ini. Yang pertama itu sejarah berdirinya sejak tahun berapa? Tahun 2018. Tahun 2018. Berarti sebelum masa Covid. Iya, betul. Sebelum masa Itu COVID. ya meresmikan dulu Ibu Khofifah. Waktu itu masih menjabat Mensos kayak. Iya. 2018 bulan September. Kalau untuk ini Pak, mengenai lebih ke strateginya sih, ini ketika pas waktu pandemi itu strateginya seperti apa yang dilakukan oleh sampean selaku manajer juga kan di sini Ya, untuk mengatasi COVID tersebut? untuk manajemen BM Mart ya, Ya, kita melakukan strategi waktu posisi COVID itu, kebutuhan untuk pihak customer luar kebanyakan waktu itu kebutuhan untuk istilahnya alternatif untuk mencegah supaya COVID itu tidak terlalu tidak terlalu merembet. iya. Nah, itu kita menyediakan barang yang bisa untuk ya setidak-tidaknya itu untuk menahan lah, bukan menyembuhkan ya, tapi menahan supaya nggak terlalu menjalar kemana-mana. Ya antara lain kayak Bear Brand, Pocari Sweat, pokoknya yang bisa untuk Mengatasi mereda lah, ya. itu istilahnya nggak terlalu banyak, tapi tetap ke kebutuhan rumah tangga, sembako paling utama. Ya. Kalau mengenai ini Pak, strategi ketika menghadapi persaingan, kan melihat saat ini kan banyak sekali persaingan, entah itu warung Madura antar kayak Indomaret seperti itu. Kalau untuk mengatasi itu, kita ambil strategi produk yang termurah. Nah, kita cari hunting barang yang termurah. Terus kita tidak ambil profit yang banyak. Jadi ada istilahnya, kita punya punya slogan lebih murah dari Alfa sama Indomaret. Jadi kita ambil profit nggak sampai 10% di bawahnya. Itu untuk menarik konsumen. Alhamdulillah sekarang berjalan. Dari sebelum COVID sampai sekarang, istilahnya omset grafiknya meningkat. Ya. Kalau ini Pak, mengenai struktur organisasinya di BM Mart ini dalam mendukung strategi bisnisnya itu seperti apa? Nah, struktur organisasi untuk BM Mart itu sebenarnya ikut miliknya pondok pesantren. Jadi ikut istilahnya kelompok usaha di situ. Nah, antara lain kita yaitu BM Mart. Itu tidak BM Mart saja, ada Pertasop, terus di dalam itu juga ada peternakan, ada perkebunan, ya, salah satunya kita. Jadi unit usaha. Jadi kita ikut unit usaha dari pondok pesantren. Semua ini milik pondok pesantren. Tapi sampean hanya sekedar menghandle seperti apa berjalan secara Betul baik. Ya. Kalau mengenai tantangan Pak, tantangan sehari-hari
yang dihadapi dalam operasional? Kalau tantangan sehari-hari istilahnya kompetitor. Kompetitor itu istilahnya kita bersaing supaya mau datang ke PMAT ya. Iya. Nah itu sama-sama punya strategi. Rata-rata penurunan harga, ya bersaing masalah harga biasanya. Iya. Terus sama penyediaan barang. Kadang kita sudah menurunkan barang, kenyataannya barang kosong. Waktu kita order itu supaya customer tidak merasa kecewa, kita ambil alternatif lain, kita ambilkan barang-barang yang lain, sekiranya itu produknya sama atau beda merek saja. Nah, kita itu ambil keuntungan tidak terlalu banyak, jadi supaya kita kecewa gitu. Berarti itu termasuk sistem daripada manajemen. Betul, alternatifnya Iya. gitu. Biar nggak kecewa datang barang kosong kasihan. Berarti di sini target pasarnya tidak hanya santri saja, akan tetapi juga masyarakat lokal. Masyarakat hampir untuk santri kan saya hitung 50%, lingkungan luar 50%. Dulu sebelum kita yang menjalankan itu santri dibebaskan belanja di luar. Nah akhirnya di sini secara omset sangat turun drastis. Kedatangan saya sama Bapak Muflis merubah semua. Ya kita rundingan, kita briefing sama yang punya pimpinan pondok. Kita ajukan istilahnya konsultan lah kasarnya ya. Kita konsultasikan. Kita bisa merubah asalkan ada ACC dari pihak pondok. Akhirnya kita rundingan bisa. Santri disemi wajibkan mengajar di sini karena hasilnya kembali keuntungan kembali ke pondok gitu. Jadi akhirnya diwajibkan di sini. Alhamdulillah omsetnya semakin hari grafiknya semakin naik. Sambil berjalan lingkungan luar tahu. Iya. Karena di depan itu ada ATM yang bebas parkir, banyak orang yang melihat itu kok ada minimarket lalu full lengkap, coba-coba masuk, akhirnya banyak yang datang ke sini. Ya sekarang 50%. Salah satu strategi yang efektif ya Pak. Iya. Kalau mengenai ini Pak, omset setiap per bulannya. Ini saya ceritakan istilahnya after before ya. Iya betul. Sebelum saya sama Pak Muklis masuk dulu ya, Iya. itu omset cuma 1,5 juta per hari. Nah, setelah ada perombakan dari segala bidang, fasilitasnya, terus dari tenaga kerjanya, dari istilahnya SOP-nya, alhamdulillah sekarang itu rata-rata masuk 9 sampai 10 juta Per hari. Alhamdulillah. Berarti perubahannya sangat drastis sekali. Wah iya, ya karena mungkin ya saya sama Pak Muklis sama rekan-rekan ex Giant supermarket, Saya sebelumnya. ilmunya sudah. Iya. Ya alhamdulillah Alhamdulillah. diterapkan di sini jalan. Dan juga sekaligus ya barokah dari Bapak. Ya alhamdulillah ya. Oke, mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Kurang lebihnya kesalahan kata dari saya mohon maaf yang Sama-sama sebesar-besar. Mas. Mungkin Bantunya cuma bisa gitu aja. Nggih, padahal ini sudah lebih dari cukup Pak. Mungkin itu saja. Oke. Saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Itulah tadi beberapa strategi yang diterapkan oleh BMA. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya dalam memahami bagaimana strategi bisnis yang tepat dapat menunjang perkembangan usaha. Kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali.